Mari buka bersama saya dari dalam kitab Ibrani pasal yang ke-5. Kita mulai dari ayat yang ke-11 sampai yang ke-14. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok dari penyertaan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Check up itu penting bagi kesehatan tubuh manusia. Bahkan ada orang-orang tertentu secara berkala dia melakukan check up terhadap tubuh fisiknya. Supaya apa? Supaya dia tahu ada hal-hal yang tidak beres terhadap tubuh fisiknya ini. Tapi sayang sekali banyak orang Kristen tidak men-check up tubuh atau manusia batiniahnya, sehingga dia tidak menjadi orang yang kuat dan sehat secara rohani. Hari ini kita belajar dari kegagalan jemaat Kristen Yahudi pada waktu itu. Alkitab mencatat tentang hal itu. Banyak yang harus kami katakan. Penulis Ibrani mencatat banyak hal yang harus kami katakan. Apa yang dikatakan oleh penulis kitab Ibrani itu? Dia berkata begini, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Mari kita belajar bersama-sama. Mereka lamban. Kata Yunani dipakai kata notros, yang artinya adalah malas. Jadi yang pertama kita mau mengerti bahwa spiritual check up dalam hidup kita, yang pertama yang harus saudara waspadai adalah mereka lamban dalam mendengarkan. Mendengar apa? Tentunya mendengar firman Allah. Mereka menjadi notros, malas. Bukan hanya lamban, tapi malas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, pesan firman ini menjadi penting buat kita, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang malas mendengarkan firman Allah, orang-orang yang tidak lamban mendengarkan firman Allah. Kenapa Bapak Ibu? Firman Allah itu penting untuk pertumbuhan iman kita, kesehatan iman kita, kesehatan rohani kita. Tapi jemaat ini lihat, mereka lamban, mereka malas untuk mendengarkan kabar sukacita ini. Banyak sekali di masa-masa COVID-19 ini, banyak alasan untuk orang-orang Kristen lupa mendengarkan firman Allah. Mereka berkata sibuklah, terjadi masalah dengan internetnya lah. Ada banyak alasan, tapi hari ini berita baik. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran karena firman Kristus. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak pernah mau mendengarkan firman, bagaimana imanmu bisa tumbuh? Bagaimana imanmu bisa berkembang? Bagaimana engkau bisa mengalahkan dunia ini kalau hidup kita tidak memiliki iman yang kuat dan kokoh? Bukankah firman Allah juga ngomong bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku? Bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia yang gelap ini kalau kita tidak on the track, tidak memakai firman Allah sebagai penerang? Kita akan ikut arus dunia ini. Mereka lambat. Mereka tidak peduli lagi firman Allah. Mereka malas. Ya, orang Kristen harus punya budaya. Ya. Budaya apa? Budaya menyukai firman Tuhan. Saya suka lagu lama. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Keren banget ya. Tapi kadang diplesetin. Ku renungkan firman-Mu seminggu sekali. Nek sempet. Masih ada kata gitu. Kenapa saudara? Ini terbukti. Banyak orang gak suka baca Alkitab. Udah puluhan tahun jadi Kristen, katam aja baca Alkitab, kagak. Kitab Kejadian sampai Wahyu. Terlalu. Hari ini berita baik. Kalau saudara mau sehat secara rohani saudara, lepas dari kehidupan kemalasan. Untuk apa? Mendengar berita kesukaan, mendengar kabar sukacita, mendengar firman Allah. Orang-orang Kristen Yahudi pada waktu itu gak peduli lagi firman Allah.
ini adalah masa screening. Dengan adanya virus COVID-19 ini menjadi screening buat kita. Baik kita hamba Tuhan, baik jemaat, baik yang melayani. Screening apakah mereka akan serius ketika online ibadahnya. Apakah benar-benar serius mendengarkan firman Allah. Atau mendengarkan firman Allah sambil goreng tempe, goreng teri, goreng nasi. Ini menjadi perenungan. Apakah kita mendengarkan firman Allah dengan cara apa? Dengan cara leyeh-leyeh, tidur-tiduran. Saudara, kata Alkitab, orang yang merenungkan itu, merenungkan Taurat siang dan malam, akan dibuat berhasil dan beruntung. Itu kata firman Allah, bukan kata saya. Dan percayailah janji itu. Bahkan Daud mengajarkan kita ini harus apa, saudara? Harus selalu merenungkan firman Allah. Karena apa? Mencintai Taurat Tuhan itu ibarat pohon yang ditanam di tepi aliran air. Hari ini ayo, saya mendorong kita untuk tidak lamban, untuk tidak malas. Check up yang pertama, mari selidikilah. Apakah hari-hari ini kita malas baca Alkitab? Terlalu tebal Alkitab ini untuk dibaca. Kedua, mari kita selidiki. Mengapa orang Kristen Yahudi tidak sehat secara rohani? Alkitab di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 25 berkata begini. Janganlah kita menjauhkan atau meninggalkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan. Artinya ada orang-orang yang terbiasa oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Janganlah kita menjauhkan atau meninggalkan. Check up yang pertama, apakah saudara mencintai firman Allah lebih atau tidak? Di masa-masa ini apakah saudara semakin suka menggali kebenaran firman Allah, atau kita mulai menjadi suam? Yang kedua, kita belajar, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti dibiasakan. Rupanya pada waktu itu, zaman dulu, orang Kristen Yahudi pun sudah banyak yang biasa tidak beribadah. Kalau hari ini ada, ini namanya roh keturunan, saudara ya. Ya kan? Ada spirit yang dibawa orang Kristen hari ini dari zaman dulu, nenek moyang Kristen. Ada yang hobi, lucu ya, hobi males kebaktian. Nah, ini hobi baru, saudara ya. Hobi males ibadah. Kalau hobi itu hal-hal yang baik, tapi hari ini yang seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Saya percaya Anda dan saya bukan termasuk beberapa orang itu. Amin. Kita termasuk orang-orang pilihan yang giat. Yang kedua, mereka nggak sehat. Kenapa? Mereka tidak terkoneksi dengan saudara seiman. Mereka tidak bersekutu dengan saudara seiman. Spirit mereka apa? Independen. Ada orang-orang yang ngomong sama saya, Pak, saya nggak ke gereja kok Pak. Saya langsung connect sama surga. Wih, ini orang hebat sekali, saudara. Tidak peduli dengan orang seiman yang lain, langsung surga. Panggilan kita memang terkoneksi dengan surga, dengan Bapa, tapi kita juga dipanggil untuk terkoneksi dengan siapa? Saudara seiman. Saudara seiman menjadi bagian terpenting. Dan hari ini kalau Tuhan masih percayakan di gerejanya menjadi bagian terpenting untuk bisa kita terkoneksi. Buat apa punya handphone keren tapi tidak punya jaringan internet? Tidak ada fungsinya. Kalau kita tidak terkoneksi dengan saudara seiman, kita ini menjadi apa? Piatu. Menjadi orang-orang Kristen yang punya spirit of independent. Harusnya kekristenan kita apa? Kekristenan kita ini terkoneksi dengan saudara seiman. Sekalipun dalam perjalanan koneksi dengan saudara seiman itu kita akan mengalami banyak tantangan, bahkan gesekan. Tapi bukan berarti gesekan kita menjauhkan kita dari konektivitas itu. Banyak orang ketika tergesek dia langsung mundur. Baik mundur teratur maupun tanpa keteraturan. Ya kan, ada yang mundur teratur itu pamit, baik-baik Pak,
saya nggak di sini lagi. Tapi ada yang mundur tanpa keteraturan tiba-tiba hilang. Ada yang mundur tanpa keteraturan dan memberitakan hal-hal yang tidak teratur di luar sana. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dengar pesan firman ini. Yuk terkoneksi, yuk jejaring, yuk bersekutu dengan saudara seiman. Supaya apa? Imanmu tumbuh, imanmu kuat. Engkau tidak lagi menganggap dirimu paling hebat, paling top. Tapi engkau butuh orang lain dan berkata, engkau saudaraku, kamu saudaraku. Yuk kita jalan bareng, gandengan tangan, bangun rumah Tuhan di tempat ini supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tapi orang Kristen pada waktu itu, orang Kristen Yahudi pada waktu itu tidak mau, susah untuk bersekutu. Hari ini alasannya banyak kan? Dengan COVID-19 ini untuk tidak bersekutu, kita punya alasan yang paling rasional. Kenapa nggak ke gereja? Bisa online. Kenapa nggak bisa ke gereja? Takut corona. Tapi tiap minggu update status ke mall, ke rumah makan, ya, jalan-jalan. Apa saudara? Takut corona. Kalau ke gereja takut corona, tapi ke rumah makan dan ke mall tidak takut corona. Ini orang Kristen kaleng-kaleng saudara. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, mereka tidak lagi terkoneksi. Hari ini berita baik. Setiap kita yang terkoneksi satu dengan yang lain, supaya kita saling menguatkan, saling meneguhkan, saling membawa iman kita bisa menjangkau banyak jiwa. Kenapa? Kita terkoneksi. Jemaat yang ada di Korintus, jemaat yang tidak terkoneksi. Makanya Paulus ngomong gini, engkau skisma bahasa Indonesia, artinya engkau terpecah, tercerai-berai. Kenapa? Ada golongan-golongan yang muncul. Check up yang kedua, apakah kita masih terkoneksi dengan saudara seiman atau tidak? Kalau tidak, menjadi perenungan buat kita untuk kembali terkoneksi. Untuk datang kembali kepada pemimpin rohanimu. Untuk datang kembali kepada saudara rohanimu. Supaya engkau dikuatkan, diteguhkan. Yang pertama, dengar baik-baik. Mereka tidak peduli dengan firman Allah. Mereka lamban, bahkan mereka malas dengan firman Allah. Yang kedua, mereka tidak terkoneksi dengan orang-orang seiman. Dengan saudara-saudara seiman. Maka poin yang ketiga, saya baca buat saudara. Ibrani 13 ayat 9. Jangan kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia. Dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah. Kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Orang yang notros, orang yang lamban atau malas mendengar firman Allah, orang yang tidak terkoneksi dengan saudara iman menghasilkan apa? Orang yang mudah disesatkan. Ya, Alkitab memberikan gambaran kita ini domba. Dan tahukah saudara bahwa domba adalah binatang yang paling mudah tersesat. Kalau sudah tersesat, binatang ini tidak tahu jalan pulang. Tidak ngerti jalan pulang. Kalau merpati kan diterbangkan dia tahu jalan pulang. Domba nggak ngerti saudara. Mereka apa yang dilihat? Mereka ini orang-orang yang hanyut oleh guru-guru palsu dan ajaran asing. Sementara mereka telah menerima kasih karunia Tuhan lewat Injil pengorbanan Yesus. Mereka masih berkata apa? Mereka masih mempercayai berbagai ajaran soal makan, minum, kawin. Mereka tersesat. Wow. Kenapa? Karena mereka tidak suka baca firman, tidak terkoneksi dengan saudara seiman dan pemimpin-pemimpin rohani, maka hasilnya mereka mudah disesatkan. Hari-hari ini ajaran asing banyak sekali. Dengan munculnya COVID ini, saya dengar ada pendeta yang menolak vaksin. Dengan alasan apa? Vaksinnya ada 666. Wih, luar biasa sekali.
Minggu lalu saya khotbahkan vaksin dan antikris. Vaksin dan antikristus. Apakah benar vaksin itu antikristus? Bukankah ribuan tahun lalu juga sudah ada vaksin? Sudah ada vaksin cacar, hepatitis. Kenapa baru hari-hari ini vaksin dihubungkan antikris? Antikris itu kata kitab Wahyu seorang. Jadi dia bukan benda, dia bukan alat-alat yang canggih, ini bukan. Mereka takut dengan barcode. Bukankah semua sistem banyak hal ini sudah menggunakan barcode? Anda belanja pakai barcode kecuali Anda belanja di pasar tradisional. Mbah-mbah nggak ngerti barcode. Tapi Anda beli minuman ada barcode. Ya, di supermarket tertentu pakai apa? Barcode. Ya kan? Bahkan ada pendeta yang ngomong hati-hati. Sekarang dengan ketika kita masuk ke gereja dites itu pun apa? Antikris. Karena apa? Karena ada tanda di jidat. Saudara, kalau membaca Alkitab itu harus mengerti dari dua sisi. Literal atau figuratif. Gambaran atau benar-benar tulisan aja. Saya kasih contoh. Di dalam kitab Kejadian, ini literal atau figuratif? Ular berbicara. Wah, kalau saudara membaca Alkitab itu literal, maka saudara bisa menyimpulkan bahwa ularnya ngomong. Lah kok medeni lah, ulone bicara, saudara. Dia gambaran bahwa ular adalah gambaran dari apa? Setan, ya kan? Setan. Jadi yang ketika kita harus mengerti bahwa hati-hati. Kenapa? Kita nggak suka firman, makanya kita mudah sekali tersesat. Ayo cintai firman supaya kita nggak tersesat. Nggak tahu, tanya pemimpin di tempat ini. Nggak ngerti, tanya yang lebih ngerti. Jangan sok tahu. Kalau nggak tahu, jangan sok tahu. Nantinya apa? Bikin orang lain nggak tahu dan buat orang lain mumet, saudara. Jadi yang ketiga, mereka mudah sekali hanyut. Yang terakhir Ibrani pasal 12 ayat 2. Yang pertama, mereka malas atau lambat. Nggak sehat. Spiritual check up kita, apakah kita malas atau lambat dengan firman Allah. Yang kedua, mereka mulai tidak terkoneksi, tidak terhubung dengan saudara seiman, dengan pemimpin rohani. Mereka menjadi generasi yang terhilang. Yang ketiga, mereka hanyut oleh guru-guru palsu. Mereka hanyut oleh ajaran-ajaran asing. Jangan jadi Kristen itu Kristen pendemo dalam tanda petik. Rame di sana ke sana, rame di sana ke sana, enggak jelas, saudara. Kita harus jelas. Yang keempat, Ibrani pasal yang ke-12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang ini duduk di sebelah kanan tahta Allah. Check up yang keempat kerohanian kita adalah, Alkitab mencatat begini. Orang-orang Kristen Yahudi pada waktu itu kecewa dan mundur ikut Tuhan. Kenapa mereka kecewa dan mundur ikut Tuhan? Karena bagi mereka ikut Tuhan kok enggak segera kaya raya. Ikut Tuhan kok enggak mendatangkan kemewahan secara duniawi. Makanya mereka memutuskan dirinya untuk mundur. Kenapa? Kecewa. Ikut Tuhan kok enggak soge-soge. Ikut Tuhan kok naik motor enggak jadi naik mobil. Ikut Tuhan yang dipikir adalah manusia jasmaninya, bukan rohaninya dulu. Saya percaya ketika rohanimu baik, Tuhan akan memberkati jasmanimu. Perhatikan rohani kita, mereka kecewa. Bukankah kita juga menemui banyak orang Kristen kecewa datang ke gereja? Kenapa mereka kecewa? Karena salah fokus, salah tujuan, salah sasaran. Alkitab mencatat, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Wah, saya suka ayat ini. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah untuk Kristus. Kolose 3 ayat 23. Yang tertuju kepada Kristus, bukan yang lain.
Kalau kita melayani tertuju pada kemuliaan, sementara orang selesai pelayanan kita nggak dipuji, kita akan kecewa. Kalau kita sudah melayani dan gembala tidak puji kita karena fokus kita adalah pujian, kita nggak dapat pujian, kita mudah kecewa. Kalau fokus pelayanan kita adalah pemimpin kita buat kesalahan sedikit ataupun menurut kita banyak, kita akan mudah kecewa. Kenapa? Karena fokus kita keliru. Belajar dari kuda, dia pakai kacamata yang lurus. Kenapa? Supaya nggak tolah-toleh, saudara. Lurus. Apapun yang kita kerjakan, fokusnya bukan untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Fokusnya untuk Kristus. Check up, coba kita mulai renungkan. Selama ini kita memberkati gereja, motivasinya apa? Dipuji. Kalau kita motivasinya mulai bertobat, karena apa? Karena kalau nanti pujian itu nggak datang, kita tidak akan memberi lagi. Fokus kita melayani apa? Kalau hari ini kita renungkan dan keliru, berbalik. Supaya satu kali kelak kita tidak menjadi kecewa. Banyak orang Kristen Yahudi pada waktu itu mundur karena kecewa. Bapak Ibu Saudara, fokus kekristenan itu memperbaiki manusia batinnya atau roh. Mulai kita check up kembali. Keempat, alat check up yang tadi saya sampaikan kiranya bisa meneguhkan iman kita. Yang pertama, check up yang pertama, apakah kita ini mulai malas baca Alkitab atau sebaliknya rajin? Yang kedua, apakah kita sudah mulai tidak terkoneksi menjadi jemaat yang terhilang, orang yang terhilang, pengerja yang terhilang, kembali lagi terkoneksi? Ataukah yang ketiga kita mulai ketemu guru-guru yang aneh-aneh tadi, pengajar-pengajar asing, orang-orang yang menjerumuskan kita kepada ketidakbenaran, bertobat kalau itu. Atau yang keempat, kita mulai kecewa karena ikut Tuhan tidak mendatangkan keuntungan secara duniawi. Saya cuma percaya Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Artinya engkau harus punya prioritas dalam hidup. Rohanimu sehat, rohanimu kuat, Tuhan dipermuliakan. Mari kita